perkara-perkara seperti itu keluar dari mulutnya Deddy Mulyadi. Saya katakan busuk mulutnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi kembali mendapatkan hujatan, serangan dari seseorang yang menganggap dirinya luar biasa hebatnya, menganggap dirinya dia ahli di dalam masalah akidah. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini dihujat dengan mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini apa yang diucapkannya itu busuk. Jadi apa-apa yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah busuk. Kita lihat bagaimana videonya berkaitan dengan hal ini. Perkara-perkara seperti itu keluar dari mulutnya Deddy Mulyadi. Saya katakan busuk mulutnya itu. Ya, itu bisa menyesatkan. Saya sampai sekarang ya, kalau misalkan mengatakan apakah Deddy Mulyadinya sesat, itu nember-nember sudah. Nember-nember itu apa ya pengertiannya itu? Mepet-mepet sudah, mepet-mepet ke sesat itu. Mepet-mepet ke kafir perbuatannya Deddy Mulyadi itu. Mepet ke kafir perbuatannya Deddy Mulyadi itu. Itu perbuatannya loh ya, mepet-mepet ke kafir. Orang ini dia mereaksi tentang bagaimana yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi berdasarkan video-video Kang Deddy Mulyadi yang dahulu melakukan berbagai macam aktivitas kebudayaan maupun seni, ya, dengan berbagai macam kegiatannya, dari mulai acara tradisional, acara-acara pentas budaya yang Kang Deddy Mulyadi biasa lakukan. Yang kalau kita lihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi bikin program dengan Sule, program dengan Ohang, ya, dengan beberapa budayawan Jawa Barat. Kalau orang ini melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang seniman, seorang yang memang sangat mencintai tradisi dan budaya Sunda, budaya Jawa Barat, sehingga Kang Deddy Mulyadi itu kadang sering berkolaborasi dengan Dalang Ki Dadan Sunaria, anaknya almarhum Kiai Asep Sunandar Sunaria, sering berkolaborasi di antara beliau, Ohang, Sule, Anton, kemudian juga kita lihat bagaimana dengan Dalang Dadan Sunaria atau Haji Dadan Sunaria ini. Jadi Dadan Sunandar Sunaria ini putra daripada Kiai almarhum Kiai Haji Asep Sunandar Sunaria. Nah, beliau ini adalah seorang dalang legendaris Jawa Barat. Ini sangat luar biasa beliau ini, yang kemudian dilanjutkan oleh putra beliau juga yang sangat luar biasa, Pak Dadan Sunandar Sunaria, ini pun sangat luar biasa. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini memang ada beberapa adegan-adegan di acara beliau itu yang terlihat sangat sekali cinta dengan budaya Sunda. Ada di situ adegan-adegan bagaimana orang kesurupan dengan gerakan pamacan, lain sebagainya. Tetapi konteksnya bahwa hal tersebut itu adalah seni dan budaya tradisi Jawa Barat. Beliau ini memang sangat mencintai tradisi dan budaya Sunda, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa acara-acara yang diadakan oleh beliau itu dianggap oleh orang-orang yang membencinya sebagai sebuah kemusyrikan. Sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan jawaban. Ada yang mengurusnya, ada yang mentakdirkannya, ada yang menetapkannya. Mentakdirkannya, menetapkannya, mengurusnya, itu disebut hukum, namanya kausalitas. Kausalitas itu hukum sebab akibat. Kita menyebutnya adalah hukum alam. Hukum alam dalam ilmunya adalah ilmu pasti. Siapa yang memastikan dan siapa yang punya
punya kepastian, yang memastikan dan yang punya kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendeklarasikan diri sebagai makhluk beriman, kita sudah mendeklir diri sebagai makhluk beriman. Kalau dalam bahasa kaidah agama, kita sudah bersaksi tiada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tetapi ketika kita sudah bersaksi menyembahnya dengan Allah, kita bersaksi menyerahkan sepenuhnya diri ini pada Allah. Kata orang Sunda, hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersaning Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana cara berserah dirinya? Saya ngasih contoh. Ketika orang menjadi tentara, maka dia berserah diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati sabta marga. Ketika saya kemarin mengikuti pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, saya berserah diri pada Allah. Yang mentakdirkan kemenangannya adalah Allah. Tapi saya taat pada siapa? Pada undang-undang pemilihan kepala daerah. Saya takut siapa? Sama KPU dan Bawaslu. Apakah saya takut pada KPU, taat, ikut debat, ikut aturan, mentaati aturan, dianggap saya kemudian musyrik? Tidak, karena ini hukumnya. Kita hukum dunia, maka di dunia ini Allah sudah menetapkan hukum. Maka ketika kita tinggal di bumi, ketika tinggal di bumi, orang Sunda menyebutnya Sunan Ambu, maka kita harus taat pada hukumnya bumi. Kalau membangun rumah harus taat pada hukumnya tanah, hukumnya air, hukumnya matahari, hukumnya angin, harus taat pada hukumnya itu agar rumah kita menjadi rumah surga. Rumah surga tuh baiti zanati, artinya apa? Rumah yang memberikan rasa nyaman, rasa tentram. Kenapa? Karena siklus rumah itu adalah siklusnya bumi. Itu. Pertanyaannya adalah, Anda berserah diri pada Allah, berserah diri pada Allah. Anda bangun rumah tanpa jendela, Anda bangun rumah tanpa pintu, bisa nggak? Tidak. Jadi kalau saya pernah bercerita bahwa berserah pada tanah, air, matahari, angin, apa itu? Saya berserah pada hukumnya Allah. Kenapa? Bangsa Indonesia hari ini, orang Jawa Barat hari ini, pemerintahannya seringkali bercaranya berserah diri pada Allah, tapi membangunnya bertentangan dengan hukum Allah. Nih, orang ini dia memang latar belakangnya bukanlah orang-orang yang paham tentang tradisi dan budaya Jawa Barat, karena dia berasal dari latar belakang Muhammadiyah. Yang kita lihat bahwa memang kalau Muhammadiyah ini itu tidak seperti orang Nahdlatul Ulama yang basicnya lebih ngebumi. Kalau Muhammadiyah ini memang agak kering dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisi-tradisi. Kalau kita lihat seperti itu, maka orang ini memang latar belakangnya bukan dari Nahdlatul Ulama, tapi dari Muhammadiyah yang cenderung berpikirnya kaku, cenderung berpikirnya saklek hitam putih, ya, tidak berpikir dengan sisi-sisi yang lain. Nah, kalau kita lihat bahwa orang ini memang adalah orang yang memang berpikirnya seperti itu, pragmatis, hitam-hitam putih-putih. Jadi tidak melihat bagaimana dalam kehidupan ini tidak seperti itu. Ya, Rasulullah SAW aja tidak seperti itu menghakimi orang dengan hitam dan putih. Tapi Rasulullah itu fleksibel, dan Rasulullah itu mengakomodir tradisi dan budaya-budaya yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Coba kita lihat,
Kalau belajar tarikh, belajar sejarah itu bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat fleksibel, bahkan welcome terhadap tradisi dan budaya-budaya yang di luar Arab. Misalnya salah satunya tentang pembuatan parit yang ide itu dimunculkan oleh Salman Al-Farisi, orang Persia. Nah, di tradisi Arab tidak ada yang namanya perang dengan membuat parit gitu. Nah, kemudian apalagi berkaitan dengan puasa, misalnya puasa hari Asyura misalnya kan, ketika Nabi bertanya bahwa puasa apa yang dilakukan adalah puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Yang dilakukan oleh misalnya Bani Israel, oleh umat-umatnya. Maka Nabi kemudian mengadopsi beberapa yang memang sudah dilakukan oleh para pendahulunya, nabi-nabi terdahulu, yang pada saat itu tidak dikenal di dalam tradisi Arab, maka kemudian dijadikan sesuatu yang luar biasa. Maka banyak hal sesungguhnya kalau belajar tarikh dan sejarah, Nabi itu tidak saklek, tidak hitam putih, tapi fleksibelnya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, ini yang harus dipahami dalam konsep bagaimana kita beristimbat tentang hukum. Ya, jangan kemudian menghukumi orang secara hitam putih saja, tetapi ada unsur-unsur lain dalam menetapkan sebuah perkara. Jadi kalau Anda belajar tentang hukum, itu di dalam hukum itu ada tingkatan jenjang hukumnya. Ada misalnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung. Nah, tata cara hakim untuk memutuskan itu berbeda. Ya, kalau di pengadilan negeri mungkin ya hitam putih. Ya, ini undang-undang KUHP dilihat daripada pelanggaran undang-undangnya. Tetapi di pengadilan tinggi itu beda lagi tuh. Bagaimana hakim itu menetapkan sebuah hukum. Nah, di tingkat kasasi pun sama. Ya, bahkan sampai ke tingkat PK ada hal-hal yang berbeda di tata cara seorang hakim menetapkan hukum daripada sebuah permasalahan atau persoalan. Nah, Anda ini mungkin hanya baru level tingkat pengadilan negeri, jadi menghukumi orang berdasarkan hitam putih saja gitu. Tetapi dalam kehidupan ini tidak seperti itu, ada jenjangnya. Kalau orang-orang yang sudah tingkat tinggi, maka tidak langsung menghakimi, tetapi melihat bagaimana esensi hakikat. Jadi kalau Anda baru belajar tentang masalah-masalah yang dasar, sedangkan Kang Deddy Mulyadi itu sudah memperdalam tentang bagaimana hakikat. Jadi sulit antara orang yang belum sampai ilmunya dengan orang yang sudah berada di tingkat level yang tinggi. Ya, ibarat kata anak SD kemudian melihat anak SMA. Jadi kalau anak SD ini mengkritisi anak SMA, ini kan ya itulah Anda ya yang belum memahami tentang apa yang dipahami atau diamalkan oleh orang-orang yang levelnya lebih tinggi dari Anda. Maka yang paling bagus, jangan kaku belajar, terus belajar, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk kemudian lebih meningkatkan jenjang pendidikan Anda. Ya, kalau sekarang Anda baru sarjana S1, belajarlah S2. Nanti setelah S2 belajar S3 ya, agar kemudian pola pikirnya tidak kaku. Jangan cuma berkecimpung di pesantren saja, tetapi Anda juga coba di akademisinya dijalankan. Ya, jangan cuman, artinya bukan menafikan tentang pesantrennya, tidak. Lembaga pesantren adalah lembaga dasar yang harus kuat kita di dalamnya sebagai lembaga dasar kita. Tetapi nanti kita dikembangkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, jenjang-jenjang pendidikan dengan berbagai macam metodologi, dengan berbagai macam silabi-silabi yang kita pelajari di dalamnya, maka akan menemukan sesuatu yang indah di dalam beragama kita. Tidak kaku menilai orang, tidak kaku dalam beragama. Kalau kita selalu menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, maka berarti kita adalah orang yang kafir. Takfiri itu dilarang di dalam Islam. Jangan suka gampang mengkafir-kafirkan dan memusyrik-musyrikan orang. Oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.